Kalau tidak meniru Nabi Muhammad, dia akan hancur. Abu Lahab hancur, Abu Jahil hancur, Firaun hancur, Namrud hancur, Mussolini hancur, Abraha hancur. Baca sejarah kembali. Marxisme hancur, Kemal Ataturk itu yang lebih kejam juga lagi. Apa? Menghalangi agama Islam. Tidak boleh orang Turki itu azan jo bahasa Arab. Coba bayangkan kalau azan ko jo bahasa awak dibaca, tidak boleh lo di pemerintah awak orang Islam ko azan jo bahasa Arab, akan bantu Allah di dalam. Kaum muslimin, kini bulan namanya bulan Rabiul Awal. Adalah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang penghabisan, yang disebut wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kita saling mengingatkan. Saya kalau lupa, ibu bapak ingatkan, jamaah kalau lupa kami ingat. Siapa saja yang mengatakan dirinya nabi. Kenapa saya mengatakan begitu? Idui jo nabi dulu bu, alu mati nabi itu lah. Idui jo nabi baru. Sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi di zaman beliau masih hidup. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu idui nabi. Akhirnya nabi lah lama meninggal. Bermunculanlah bermacam-macam kaum muslimin. Ada pelatih tenis dulu di Jawa. Pelatih tenis gua, anyo kecil lo nyona nabi. Akhirnya tangkok dek polisi. Jadi nabi itu kata Allah, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasulullah, penutup para nabi. Nyo pakai sorban hijau, nyo pakai baju putih, iya kan? Nyo pakai salendang, sorban, rancak-rancak di badannya. Saya adalah nabi yang ke-26. Wajib kita tidak percaya. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang saya bacakan tadi. Jadi tidak ada nabi lagi. Maka yang akan kita imani adalah nabi yang terakhir, yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu pemimpin yang paling berhasil. Kau harus dibaca sejarahnya oleh yang muda. Dibikinkan buku oleh orang kafir, orang orientalis. Kalau orang Islam mengecekkan Nabi itu berhasil, Pak, itu bisa dikecek orang menggigi gadang ke dalam, baragiah gadang kawa. Lah iyo jo tu mah kalau orang nambah agama Islam mengatakan Nabi berhasil. Ada 2 buku, ya kan? Ditulis di sana 100 pemimpin yang berhasil di dunia. Nomor 1 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kaum muslimin para jemaah orang membuat Arswendo ya. Arswendo. Hanya buat Nabi itu nomor 2, nomor 1 Soeharto nih. Nih bapak-bapak kaum muslimin. Nyenak, tidak lo nomor 2 no. Nomor 2 balik. Aiko orang sase ayin. Ya kan? Sedangkan orang kafir mengatakan pemimpin yang paling berhasil itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari beliau bisa merubah corak warna ini. Kalau ada orang yang lost control dalam hidup, bisa dibetulkan oleh Nabi dengan pendekatan yang baik dari beliau. Ya kan? Kunci keberhasilan
kepemimpinan Nabi kolah nang ditiru dia awak. Sebab rata-rata kita pemimpin. Kalau mama pemimpin di rumah kemanakan, ayah pemimpin di rumah anak, wali nagari pemimpin di nagari, ibu camat pemimpin di kecamatan, ya kan? Begitu seterusnya. Ibu-ibu memimpin anak-anaknya. Anam pandai ibu membuat asam padeh bawa uang ajang kenyo, ya kan? Nanti awak bisa sana lah, ya kan? Asam padeh limbe ajan kana. Itu pemimpin yang baik itu. Dia bangga kalau muridnya pandai. Pemimpin yang baik itu. Rasulullah itu begitu. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Turun ayat, ya kan? Masuk ke dalam otaknya, besok disampaikannya ke sahabat-sahabat. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Untuk apa? Karena ayat-ayat Allah itu di samping mencerdaskan, dia juga obat. Dan dia hidayah. Sudah banyak dibuktikan, Pak. Orang-orang barat kan banyak beragama Katolik. Ya kan? Tapi gajinya lah gadang, pangkatnya tinggi, nyo susah yo. Pindahnya masuk Islam dulu Pak. Mandake nyo ka ulama tafsir, nyo pelajari Al-Quran, nyo caliak segala isi-isinya, ya kan? Kemudian dipraktekkannya dulu, ternyata benar. Karena Al-Quran itu di surat yang kedua saja sudah dinyatakan oleh Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Jangan ragu-ragu engkau manusia. Lebih-lebih awak orang Islam kau apa? Jangan diragukan Al-Quran itu. Allah mengecekkan. Sudah alif lam min. Zalikal. Ini kitab-kitab iko kuah. Al-Quran dan turunan kuah. Itu kecil Allah tu. Jangan ragu-ragu kalian. Ini petunjuk bagi orang takwa. Jadi asal kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, kita pelajari, kita akan dibawanya kepada kebaikan. Jadi pemimpin ada dalam Quran yang kita baca, ada. Surah An-Namlu, Surah Samui. Namun cayahnya Pak, Surah Samui. Tapi nanya cerita dalam Surah Samui itu pemimpin juga Rasul. Rajo juga Rasul. Siapa? Itulah dia Nabi Sulaiman. Kalau amuh pemimpin meniru Nabi Sulaiman tu Pak, alun Nabi Muhammad lain Nabi Sulaiman sedulu, pasti dia berhasil. Ya kan? Karena kepemimpinannya itu yang dijalankannya petunjuk Allah. Orang yang tak menjalankan petunjuk Allah, nyuagi jadi Allah berhasil. Tapi nanti datang istidraj. Apa itu istidraj? Dicabui di Allah nikmat tu secara tiba-tiba. Ya kan? Semua Jawa enak-enak naik kapal tu, memoto-moto kita di kapal tu. Ya kan? Sudah tu tiba angin topan puntiang baliwang. Ombak barantu angin baseru guruh patui barantam-dantam hujan turun kilek lah tiba. Ya kan, masuk ombak tu ke dalam kapal. Akhir-akhir orang te kapal. Walaupun alun karam, acame atau istidrat namanya. Ya kan? Jadi kalau calon pemimpin kita atau sudah dimulai karir pemimpin tu, mulailah. Kalau di Baso nom rendah tu pemimpin ini umpuak namanya. Atau kepala dusun, dia tehnya umpuk je kepala dusun tu wali jorong. Di Periaman wali korong namanya. Dia teh wali jorong tu wali nagari. Kaum muslimin, saya lihat kalau dia meniru kepemimpinan orang-orang yang berhasil dahulu, dia pasti berhasil. Tapi kalau dia itu meniru Fir'aun, dia akan jatuh. Kalau tidak meniru Nabi Muhammad, dia akan hancur. Abu Lahab hancur, Abu Jahil hancur, Fir'aun hancur, Namrud hancur, Mussolini
hancur. Abraha hancur. Baca sejarah kembali. Marxisme hancur. Kemal Ataturk itu yang lebih kejam juga lagi. Apa? Menghalangi agama Islam. Tak boleh orang Turki itu azan jo bahasa Arab. Coba bayangkan kalau azan ko jo bahasa awak dibaca, tak boleh lo di pemerintah awak orang Islam ko azan jo bahasa Arab, akan bantu Allah didengar. Allah gadang bana. Atau itu. Padahal matanya itu Allahu Akbar. Rajo-rajo mode itu hancur semuanya. Nang kadikana kalau rajo lah jatuh dari jabatannya karena ndak batu samo jo kayu rabah. Ba kayu rabah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diaruk ka bapucuk antah kok cindawan ka bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bakuliliang tangguang la doso salamo. Ini ibu, calik dia ibu si Sambo. Ya kan? Apa-apa-apanya. Itu contohnya. Tutunan paling angin gini. Ya kan? Makanya tirulah Rasulullah. Jadi awak di bulan Rabiul Awal kau tak memperingati hari lahir Nabi doh, memperhatikan sejarah Nabi nam patui ditiru, sadonyo patui ditiru. Pak, supaya Pak tiru, yo ambo meniru lo. Nabi itu kalau nampak bininya karapue, akan bininya manjaan tampuk lado tu. Hanyalah siap batu ladonyo bersihan. Hanya ngiliang. Kalau bininya mangua kerambie, hanya mempasiai sayu. Ya kan? Kalau bininya merameh santan, inyo memberasihan daging kambing. Iko datuk gala baru ndak muhla membantu Nabi dah. Ada ndak membantu bini dah. Ada datuk ke macam. Padahal datuk tu datuk dunia saya. Kan banyak gini Pak. Kalau lah jadi pejabat, pekerjaan jadi datuk. Bapa patah saya kat cik, tak pandai nak. Ini banyak gini cerita. Ya kan? Tinggal di Jakarta lo, aku nak jadi datuk. Ini Pak, banyak. Jadi orang mencari nama saya. Kaum muslimin, siapa yang setinggi Rasulullah Taala? Di sisi Allah, beliau tu Habibullah. Untuk alam semesta, beliau rahmatan lil alamin. Untuk kita manusia, beliau menyempurnakan akhlak dan kerasulannya untuk semua umat. Nabi Adam untuk inyo beranak berinduk saja Pak. Bara orang yang dipimpin Nabi Adam. 41 nya Pak, 42 je bininya. Sebab anaknya kembar selaya 21 kali bininya beranak ndak do KB. Ya kan? Dah lah, abara anak Sitiawa tu 41. Jadi nang gadi-gadi nang kawalaki tirulah Sitiawa. Ya kan? Iko dua sana nyalanya ada endi cik nyanyi kalau do cik habis kedua. Tapi kalau 41 itu Nabi Adam. Jadi nabi-nabi itu uswatun hasanah. Bertambah lama nabi itu berganti-gantinya jadi rasul, bertambah banyak je umatnya. Tapi namanya umat Pak. Iko untuk awak nampai mimpin ya. Nabi Adam tu ampe 41 anaknya, lepas tu sadonya. Indah Pak. Malah nomor 1 lah jadi pembunuh. Itulah dia kah? Nanya bunuh tu siapa? Adiknya. Coba bayangkan itu. Tu bapaknya Nabi. Ya kan? Jadi kalau ada anak ustaz membunuh adiknya, jangan ustaz ibu salah lah. Apa ang layu ustaz yang membunuh adik ang? Nak mengajar bapaknya tu. Nabi Adam lain mungkin tak mendidik anaknya. Lain mungkin.
Tidak. Dia nabi, pemimpin umat. Apa katanya kepada anaknya? Nak, ayah laingin baminantu nak. Kalian laki-laki nak babi nilai. Namparusi nak ayah palakian lai. Tapi kalian dek badun sana sesadonyo, ambo mohon ke Allah. Tanya tu Allah menunjukkan kalian, ndak boleh nan kamba sama lain nikah. Kabil nikah jo adik si Abil, nya sepasal-pasal tu kamba cik berusi cik laki-laki. Allah do Nabi Adam makan pisang kamba. Enggak, orang banyak khawatirnya makan pisang kamba tu kamba anak ikut. Nabi Adam tu tak do makan pisang kamba, tapi kamba taruh sana. Jadi Kabil ini menurut aturan yang diajarkan oleh Allah disampaikan secara bijaksana oleh Nabi Adam. Dia harus nikah dengan adik si Habil yang perempuan. Si Habil ini harus nikah dengan kakaknya adik kembar si Kabil. Ini yang tidak diterima oleh si Kabil. Supaya niatnya kesampaian, dibunuhnya adiknya. Ya kan? Jadi sangkut pautnya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada dengan Nabi. Anak Nabi itu nama Damada itu siapa? Anak Nabi Nuh je. Namanya Kan'an. Istri siapa? Istri Nabi Nuh je, istri Nabi Lut je. Nabi lakinya tidak bangganya. Ya kan? Dia awak kok Nabi itu laki awak bukan mau berusia. Tapi laki Nabi. Kan tak mungkin gini lah doa. Kok hidup zaman dahulu ya bangga. Kenapa? Nabi itu minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan orang dari nan kalam ke nan tarang. Iya kan? Akhirnya kaum muslimin yang terhormat, banyak orang tak bangga bisa jadi umat Nabi Muhammad. Tak sembahyang je, tak puasa je. Padahal dia itu termasuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena lahirnya setelah umat Nabi, setelah Nabi Muhammad. Awak kini kau tak ada nan tua dari Nabi kan? Jadi Nabi awak tu Nabi Muhammad. Banggalah kita. Apa kelebihan jadi umat Nabi Muhammad? Kalau umat-umat nan lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau meninggal salatnya langsung disumpah di Allah, adonan jadi karo, adonan jadikan dia. Bacalah Al-Quran. Tinggal sama yang Pak, jadi karo. Kalau kini nyobuat di Allah muda itu umat Nabi Muhammad yang kini gua meninggal salat nyo sumpah jadi karo. Lah kawara banyak nyo karo di kecamatan Empek Koto. Kira-kira ada enggak orang Islam dan tak salat di negara awak? Ini berbahaya sebenarnya. Agama Islam tapi tidak salat. Sedangkan Rasulullah mengatakan awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama kali hamba-hamba Allah ini keluar dari kuburnya nanti ditanya yang pertama itu salat. Bukan sedekah. Nak kanya tanya di Allah tu, Allah bini yang nak tanya tak? Salat kamu bagaimana? Itu yang tanya. Ibarat kucing menyuruh pagar sampai, kalaulah lulus salat tu, kucing kami tu, dapat kepalanya masuk tu, badannya bisa nyelisuin. Sebab kepalanya tu nang kare. Dapat menyuruhnya ke pagar sampai tu, atau badannya menurut. Begitu juga amalan salat itu nanti. Apa saja amal di belakang akan diterima oleh Allah kalau orang itu sah. Ada orang masuk Islam melalui Dr. Zakir Naik. Pak Doktor, orang kau yang tak sembahyang tapi perangainya elok. Samo jo orang mengikuti kuliah di luar kampus, tapi dia tidak terdaftar di kampus. Walaupun dapat dia pelajaran, dosen tidak akan mengeluarkan ijazahnya. Dia tidak akan bisa dilantik jadi sarjana. Kenapa?
dia tidak terdaftar di perguruan. Jadi barana ke pemurah orang juara tonyo pak pinyo ndak salat tu ndak diterima sedekahnya tu. Begitu besar peran salat itu dalam hidup. Ada orang murah saya meninggal gini. Ya kan? Tersasak ke sawah tempo salat. Tersasak ke parak tempo salat. Jadi sampai karajo sesibuk-sibuk awak salat jan ditinggalan itu amal nan kamaloloskan amal-amal nan lain begitu kata Rasulullah. Nan mengecek sia Rasulullah. Kini bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Kita baca sejarah Nabi, kita patuhi aturan Nabi. Untuk sejarah Nabi dibaca. Kalau anaknya kecean tak didangan. Kau orang perusia kecek Nabi. Tutuplah auratmu kemana pergi. Laisa donya orang kini muh memakai jilbab. Nan jilbab nama nan sama jo tilakuan ibu pakai tu. Tasawuk dado, tasawuk pinggul. Atu nan jilbab. Adolo jilbab mau tapi tak rela. Kapalo kasi tutupnya, atunya kabian di siko. Bajunya baju kaos, dadonya nampak tu ndak jilbab no. Jilbab mau tapi ndak rela. Kata Nabi ditutui aurat tu kamapai. Aurat padusi banyak dari laki-laki. Kami laki-laki ko bu, kalau pekerja keras kami, Allah Ta'ala kami mari kayu, membalah kayu. Arya ange boleh kami indak bawaju kerajo. Tapi pusik tatutui, lutui tatutui Sarawak cingkrang namanya gini. Dia teh mato kaki tapi lutui tatutui. Pusik ndak tersingkok, kateh mesti lanjang, boleh laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak boleh. Jadi kalau ada pelecehan oleh laki-laki yang rusak hatinya, ya kan, melihat aurat perempuan, jangan semata laki-laki itu disalahkan. Karena apa? Perempuan tidak menutup aurat. Siapa menyuruh menutup aurat? Allah. Allah menyampaikan ayat itu ke siapa? Nabi. Nabinya sampai ke sahabat. Sahabat ke tabi'in. Tabi'in ke tabi'in. Taruh ke kita sampai kini. Jadi anak-anakku yang perempuan, kemana ananda pergi, tutuplah aurat.